Tes, ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi ya di pertemuan mingguan kita, kelas robotik. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya, kita udah kemarin coba bahas dari abstraksi atau gambaran robotik itu sendiri, terus ada tujuan dan manfaat. Kita di pertemuan yang akan datang, termasuk pertemuan ini sendiri, kita akan coba bahas lebih dalam lagi ya, dan lebih lebar terkait apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Semoga pembahasan kita nanti semakin jelas, semakin menarik begitu. Oke, mungkin banyak dari teman-teman juga yang nantinya akan mengenal istilah-istilah baru ya, dan yang mungkin baru pertama kali dengar itu kalau misal belum paham itu nggak perlu khawatir ya teman-teman, karena setiap pengetahuan itu yang masuk sebenarnya tidak seketika itu harus langsung bisa dimengerti. Jadi perlu proses, dan ini sebenarnya wajar ya teman-teman. Minimal teman-teman pernah dengar dulu. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, di pertemuan-pertemuan awal ini juga yang sebenarnya tujuannya itu untuk mengenalkan macam-macam hal yang mungkin di telinga teman-teman itu terkesan masih baru begitu ya teman-teman. Nah, apalagi kan terhitung teman-teman ini masih SMP, dan ketika teman-teman itu masih SMP bisa lebih kenal duluan mengenai hal-hal yang kita bahas ini, itu sebenarnya dari itu saja udah jadi nilai lebih ya buat teman-teman. Istilahnya itu satu langkah lebih maju daripada teman-teman SMP yang lain yang mungkin belum pernah mengenal mengenai komputer secara mendalam dan mengenai robotik itu sendiri. Oke, kita akan coba lanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Nah, kalau kita di pembahasan sebelumnya atau pertemuan kedua kemarin kita membahas mengenai irisan ilmu yang digunakan dalam robotika, dan kemudian di pembahasan kedua kita juga ada pengenalan singkat dari macam-macam komponen, terus proses perakitan, hingga membentuk suatu PCB begitu ya. Terus program yang digunakan untuk desain PCB atau desain layout itu sendiri. Terus ada juga kita kemarin tampilkan contoh produknya. Ada contoh produk dari microcontroller, terus ada juga development board-nya, terus ada penjelasan singkat dari programming. Nah, di pertemuan kali ini, itu tadi ya, kita akan coba memperdalam dan memperluas pembahasan yang tujuannya untuk apa? Tujuannya jadi untuk memudahkan kita ya nanti untuk beradaptasi ketika diadakannya praktikum. Oke, jadi di sini kalau kita bahas robotik itu kan sebenarnya kita juga nggak jauh-jauh bahas komputer ya sebenarnya, karena basis fondasi dari robotik itu sendiri adalah komputer. Nah, kalau kita bahas komputer itu sebenarnya ada 3 komponen utama untuk menjalankan komputer. Di antaranya itu ada brainware, terus ada hardware, sama software. Cuma kalau di robotik itu brainware itu jarang dimasukkan karena robotik itu kan ditujukan untuk berjalan secara otomatis ya. Beda sama komputer konvensional yang biasa kita pakai, yang biasa kita operasikan. Itu perlu adanya brainware. Nah, brainware-nya itu siapa? Ya, brainware-nya itu ya kita sendiri sebagai operator. Itu brainware. Terus ada juga
hardware, terus ada software. Untuk hardware sendiri, kemarin kan kita udah bahas singkat mengenai komponen-komponen, itu masuk ke hardware ya sebenarnya teman-teman, masuk ke hardware, subnya masuk ke bahan, terus selain itu ada juga di hardware itu ada alat, selain komponen ada juga alat. Nah, yang ini nanti akan kita bahas secara detailnya, mungkin nggak detail-detail banget ya, cuma ya itu tadi pengenalan. Terus selain hardware ada juga software. Nah, software ini sendiri yang nantinya akan mengarahkan kita ke itu, ke pembahasan programming ya. Nah, untuk pembahasan software kita nanti akan sedikit coba mengulik dari sisi arsitektur sama sisi data. Karena pondasinya itu sebenarnya di ini ya, dua ini, arsitektur sama data. Meskipun nanti nggak terlalu dalam banget, ya supaya kita ketika melakukan programming itu paham apa sih yang kita coba utak-atik itu. Jangan sampai kita itu utak-atik tapi nggak paham apa yang kita lagi pegang gitu. Jadi kita ntar sedikit bersinggungan sama dua ini. Nah, kalau di arsitektur sendiri itu kemarin kan kita udah bahas sedikit ya, itu ada di dalam microcontroller itu ada CPU, ada RAM, ada ROM, terus ada input output, ada juga ADC atau DAC. Oke, kita coba lanjut. Nah, untuk yang pertama, yakni pembahasan kita hardware, atau spesifiknya adalah alat. Yang pertama ini ada yang namanya solder ya. Nah, solder ini difungsikan untuk apa? Jadi solder ini fungsinya adalah untuk melelehkan timah. Timah ketika kita ingin menempelkan sebuah komponen pada suatu PCB sheet gitu. Itu kita membutuhkan solder. Nah, solder sendiri sebenarnya macam-macam ya teman-teman. Ada solder uap dan solder besi. Kalau yang kita bahas di slide ini solder besi. Ini contoh solder besi kurang lebih seperti ini. Nah, solder besi itu sendiri ada yang biasa, ada juga yang stasioner. Kalau yang stasioner ini seperti ini. Bedanya apa yang biasa sama stasioner? Yang stasioner itu biasanya secara fitur itu lebih bagus ya, lebih bagus daripada yang biasa. Dan suhunya itu ya juga lebih stabil. Terus di sini ada juga timah. Timah sendiri nanti akan kita sedikit singgung, sebenarnya ada macam-macam. Kalau yang tampil di slide ini itu timah gulung. Terus ada mata solder. Mata solder ini fungsinya untuk mengganti sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan ketika ingin melelehkan timah nantinya. Terus ada pinset. Pinset ini digunakan untuk memegang komponen-komponen secara tidak langsung, memudahkan kita untuk memegang komponen. Terus ada tip cleaner. Tip cleaner ini difungsikan untuk membuatkan mata solder ini ya teman-teman, supaya ketika solder ini digunakan itu mudah untuk melelehkan timah, tidak kesulitan. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini jelas ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada solder uap. Oke. Ada solder uap. Di solder uap sendiri sama ya, sama solder sebelumnya, solder biasa. Itu juga ada mata soldernya, Mata soldernya juga ukurannya bervariasi.
Cuma bedanya kalau solder uap sama solder biasa, kalau solder biasa itu matanya solid, seperti ini. Sedangkan solder uap itu mata soldernya ada lubangnya ya untuk lewat udara panas. Nah, kalau nama lainnya itu juga hot gun, atau kalau biasanya teknisi lokal itu biasa menyebutnya blower. Nah, bedanya apa solder uap sama solder biasa? Itu bedanya di penggunaan ya, yang nanti kita akan bahas sedikit. Nah, terus ini juga ada attractor. Attractor ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk menyedot timah yang sekiranya tidak kita gunakan. Selain attractor itu nanti ada alternatifnya juga ya, namanya solder wick. Nanti kita akan tampilkan di slide berikutnya. Nah, penggunaannya pun sebenarnya simpel ya teman-teman. Kayak yang di gambar ini, penggunaan attractor. Nah, oke. Kita lanjut. Oke, di slide ini kita akan, oh ya dari tadi kursornya nggak nampil ya? Nggak apa-apa ya. Oke, di slide ini ada beberapa alat juga teman-teman. Sebenarnya bisa disebut alat, bisa disebut bahan juga ini. Setengah bahan, setengah alat. Nah, yang pertama, ini ada timah cair. Jadi tadi selain timah gulung, ini sebenarnya ada timah cair juga ya. Bedanya sebenarnya sama aja, cuma bedanya itu di penggunaan. Dan selain timah cair, itu sebenarnya masih ada juga timah bola-bola kecil. Nah, ntar mungkin akan kita tampilkan di contoh praktiknya seperti apa. Nah, untuk solder wick sendiri, itu tampilannya seperti ini. Contohnya, mirip secara fungsi, itu mirip sama attractor tadi ya, teman-teman. Mirip sama attractor, cuma bedanya, kalau di attractor ini, namanya kan attractor ya, menarik atau menyedot. Katakanlah begitu. Nah, ini kan jadi timah kesedot masuk ke dalam. Sedangkan di solder wick, itu timah itu bukan masuk ke dalam, tapi ditempelkan ke tembaga. Untuk contoh penggunaannya juga seperti apa, ntar kita akan tampilkan di slide selanjutnya. Kemudian di sini ada juga arpus kita sebutnya, atau fluk ya, fluk cair sama fluk padat. Untuk fluk cair sendiri itu umumnya sebagai fluk, cuma fluk gitu. Terus untuk yang padat atau arpus padat itu biasa sebut, kalau teknisi lokal itu nyebutnya kebanyakan gondorkem gitu ya. Atau nama lainnya itu gamrosin. Kalau secara nama Latin itu Resina collonium itu ya. Berasal dari getah pohon pinus ini sebenarnya. Nah, arpus dan fluk ini fungsinya untuk apa? Untuk secara fungsi, ini itu untuk, kalau dari fluk sendiri ya, fluk cair ini ya, ini untuk melengketkan, apa ya bahasanya, untuk memasang komponen ke sebuah PCB agar komponen itu tidak mudah rusak, terus mudah terpasang, begitu seterusnya. Nah, arpus pun begitu, arpus. Cuma bedanya kalau arpus itu untuk misal komponen-komponen yang simple gitu ya, cuma berkaki 2, berkaki 1 mungkin gitu. Sedangkan arpus itu komponen sing kakinya itu banyak, Kayak misal IC itu kan kakinya banyak banget. Atau bahkan kakinya itu nggak bisa diakses secara langsung, nggak bisa dilihat secara langsung, misal di bawah IC begitu, itu pakai arpus. Nah, untuk timahnya sendiri pun, kalau misal kakinya di bawah IC, itu kan kita kalau pakai timah gulung kan juga nggak mungkin. Mana tadi gambar timah gulung? Timah gulung kan juga nggak mungkin. Nah, itu pakainya
timah ini sebenarnya teman-teman, timah cair begitu. Jadi ada beberapa alat yang sebenarnya secara fungsi dasar itu sama, cuma penerapannya di kasus masing-masing begitu. Terus kita lanjut ya. Oke, untuk contoh praktik itu kurang lebih seperti ini. Ini ada 2 contoh praktik. Yang pertama adalah di sebelah kiri, itu praktik di IC. Nah, kita ambil contoh IC atau chipset. Terus yang praktik kanan ini cuma praktik di kapasitor. Nah, untuk penggunaan solder bit itu kurang lebih juga seperti ini ya, teman. Dan mungkin ini jari agak menjauh dari mata solder karena ini sebenarnya lumayan pas ya teman-teman. Kalau bisa pun pakai sarung tangan biar aman. Itu. Nah, untuk kaki yang sederhana seperti ini kan cuma 2 kaki ini, kapasitor atau elko ini. Ini kita cukup menggunakan solder mata solid nih, solder ini. Sedangkan ketika kaki itu banyak misalkan atau bahkan di bawah chipset seperti ini, itu kita kan tidak mungkin kalau pakai solder besi seperti ini. Nah, makanya kita butuhkan itu tadi solder uap. Solder uap. Begitu. Jadi di solder uap ini, kalau di solder biasa itu stasionernya cuma biasa gini ya, cuma suhu ini mungkin. Nah, sedangkan di solder uap itu selain suhu itu ada pengatur udaranya juga. Ini misal suhu, ini udara, begitu. Kebalik, ini suhu, ini udara. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan penggunaan flux itu di mana? Nah, kalau kita masang atau chipset yang modelnya begini, itu kita perlu flux agar ini bola-bola timahnya ini nggak mudah pecah, terus berkemana-mana, kita butuhkan flux. Begitupun yang ini, kadang kita juga perlu flux atau gondorokom itu tadi, agar dia tidak melebar kemana-mana, itu timahnya kita olesi flux. Nah, sebenarnya di ini pun itu tadi solder wick itu di serabut-serabutnya itu ada itu ya komposisi fluknya juga sebenarnya buat itu tadi biar timahnya nggak gampang nyatu gitu. Oke, kurang lebih itu untuk review singkat dari alat-alat dasar ya itu. Oke, untuk selanjutnya ini ada beberapa alat yang akan sangat membantu ketika kita ingin membuat suatu PCB misal atau suatu produk fisik tertentu gitu. Nah, yakni apa? Nah, ini printer. Yang pertama ini ada printer, ini printer biasa ya. Cuma ini bedanya kalau kita mau pakai buat cetak blueprint PCB atau layout PCB ini, kita perlu menggunakan printer yang tintanya itu tinta tuner. Sedangkan kalau kita mau ngeprint di kertas biasa itu kan tinta cair ya. Nah, kalau di sini kita pakai ini printer dengan tinta toner. Itu ketika kita ingin mencetak blueprint PCB. Nah, nantinya akan kita gunakan untuk melakukan pencetak PCB. Terus ada juga printer fluting atau CNC, bahasa sebutnya itu CNC. Nah, kalau pakai itu tadi kertas dari blueprint, kita nanti bisa cetak istilahnya itu apa ya? Istilahnya etching. Ntar kita bahas. Etching atau peluruhan tembaga dari sheet
Nah, kita pakai itu. Untuk lebih simpelnya, kita bisa gunakan ini juga, gunakan CNC. Pakai CNC ini kita bisa secara otomatis membuat jalur-jalur PCB sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Nah, selain itu ada juga di sini 3D printer. 3D printer ini kepake kalau teman-teman pengen misal bikin itu ya, casing begitu. Itu bisa pakai printer. Oke, terus kita lanjut. Oke, selanjutnya kita di sini akan sedikit menampilkan di itu pembuatan PCB. Pembuatan PCB, alat-alat yang pakai apa, terus bahannya juga apa. Karena kemarin kita belum tampilkan sedikit pun ya, bikin PCB itu bahannya apa aja. Nah, di sini akan kita coba ulas sedikit dan juga alatnya yang digunakan apa aja. Yang pertama, tentu itu kita perlu sheet PCB atau papan tembaga ini ya. Nah, ini ada dua macam papan tembaga. Itu yang pertama itu sheet biasa, yang kedua itu sheet yang udah bolong atau PCB bolong. Bedanya apa? Bedanya ini di penggunaan teman-teman. Kalau di PCB bolong itu lebih ke pakai buat prototyping atau teman-teman pengen pengen coba-coba bikin konfigurasi apa gitu yang masih perlu dirubah-rubah, misal kalau ada kesalahan, nah itu pakai PCB bolong. Tapi kalau teman-teman misal udah mantap dengan konfigurasi yang udah teman-teman bikin, itu teman-teman boleh terapkan di PCB sheet ini. Nah, penerapannya gimana? Teman-teman untuk bikin di PCB sheet ini, teman-teman perlu desain layoutnya dulu, terus kemudian teman-teman lakukan etching atau cetak PCB dengan menggunakan ferrit chloride. Ntar kita akan bahas sedikit. Oke, untuk ferrit chloride-nya itu seperti ini. Ferrit chloride ini bahan kimia dan hati-hati ya. Maksudnya kalau bisa jangan sampai keminum, terus lumayan bahaya ya zat kimia. Ferrit chloride. Terus sebagai alternatifnya kalau teman-teman nggak punya, teman-teman boleh kreatif pakai bahan-bahan pembersih, bahan-bahan pembersih seperti ini, ada Vanish, Pixel, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih itu. Oke, untuk prosesnya sendiri, pertama kita tentu ya perlu punya desain PCB-nya dulu atau blueprint, istilahnya blueprint itu seperti ini ya, blueprint. Desainnya bisa pakai aplikasi-aplikasi desain seperti yang sudah kita kemarin, misal Eagle atau KiCad atau EasyADA. Setelah teman-teman desain, teman-teman printnya menggunakan printer itu tadi ya, printer toner ini. Nah, setelah di print, teman-teman yang ini dengan lalu setrika beberapa saat, setrika teman-teman dinginkan. Nah, setelah itu digeletek ini ya teman-teman, digeletek. Bahasa Indonesianya buat digeletek. Nah itu kan nanti tonernya dari yang tadinya di mika ini atau misal pakai kertas minyak gitu, kertas foto maksud saya. Nah itu nanti kan pindah tonernya. Nah, setelah pindah, bisa jangan dipegang ininya. Nah, itu langsung teman-teman teruskan dengan proses etching ini ya, etching. Nah, pemisahan tembaga yang tidak perlu dengan menggunakan ferrit chloride itu tadi, cairan ferrit chloride. Nah, proses etching ini
untuk biar hasilnya bagus, halus mungkin perlu jam terbang ya teman-teman, dan ya itu sabar gitu. Oke, gambaran seperti itu. Nah, untuk hasil jadinya itu mungkin akan seperti ini ya. Ini kalau berhasil dan nggak ada jalur yang putus atau error gitu, mungkin akan jadi kepuasan tersendiri ya buat teman-teman. Nah, ini keren. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di alat-alat untuk pengukuran. Nah, yang pertama ada multimeter. Ada juga kadang yang namanya avometer. Meski sebenarnya avometer itu ternyata nama merek dari perusahaan Major Group Limited dari Inggris. Dan ini kasus ya, kayak kasus Sanyo, pompa air. Nah, pompa air kan banyak yang nyebutnya Sanyo, padahal Sanyo itu adalah merek pompa air. Nah, avometer, avo itu apa artinya? Avo itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari amps, volt sama ohm ya. M itu artinya ampere atau arus, volt itu tegangan, volt, terus sama ohm itu buat resistansi ya. Tadi ini alat yang dipakai buat tadi ada arus, tegangan sama resistansi. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, ini sebenarnya ada dua macam ya. Ada multimeter analog sama digital. Bedanya apa? Sebenarnya ini sama aja, cuma beda dia di presisi. Nah, biasanya yang digital itu lebih presisi secara perhitungan, dengan yang analog tidak begitu presisi. Dan kelebihannya apa? Kalau yang analog, kelebihannya itu secara pembacaan itu lebih mudah ya menurut saya, karena jelas kita ada titiknya, memperhatikan titiknya di sebelah mana, jadi kurang begitu mudah dibaca apa begitu. Dan analog ini ternyata itu mudah ya daripada yang digital. Nah, terus yang digital sendiri ini kan ada beberapa macam juga ya teman-teman. Yang pertama itu ada flux clamp sama auto ranging. Nanti yang auto ranging. Sedangkan flux yang clamp sendiri untuk apa? Ini lebih kepada praktisi yang pekerjaannya menangani listrik listrik tegangan tinggi atau praktisi profesional begitu. Kayak misal kalau kita mau mengukur arus AC itu kan tegangan tinggi ya, AC arus rumah, misal 900 volt gitu, 900 watt, yaitu 900 watt itu kan tinggi banget. Itu kan kalau kita pakai pin ini kan kurang begitu aman ya. Nah, kita pakai klaim ini, kabelnya dilingkerin aja ke sini, itu nanti udah langsung hitung keukur gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selain alat pengukuran itu tadi, multimeter, kita ada juga osiloskop. Nah, secara fungsi dasar ini sebenarnya sama ya, sama-sama mengukur arus, mengukur tegangan, sama mengukur resistansi mungkin. Nah, di osiloskop pun begitu, secara fungsi dasar juga sama, cuma bedanya kalau di ini itu pengukuran tidak secara kontinu.
sedangkan yang di oscilloscope itu secara kontinu. Jadi kalau secara kontinu nanti bakal kelihatan sinyalnya, gerak sinyalnya seperti ini. Nah, nanti kita akan juga mungkin sedikit bermain-main dengan ini ya. Nah, dengan ini terus dikolaborasikan dengan programming yang kita buat. Ntar kita amati. Itu pasti akan asik banget. Oke, lanjut. Untuk penampakan lainnya seperti ini juga ya. Nah, ini pun kayak ini lagi praktik pakai Arduino juga ya ini, teman-teman. Nah, mungkin sebelum masuk ke situ, itu teman-teman sementara bisa coba dulu pakai aplikasi yang namanya aplikasi web. Teman-teman bisa di browser. Ini namanya volstat.com/circuit. Pakai ini, teman-teman juga bisa lihat ya simulasinya. Di sini ada sinyal kayak di osiloskop ini. Nah, mungkin dari rangkaian ini di sini ada resistor, kapasitor. Teman-teman bisa rubah nilai resistor dan kapasitornya, terus teman-teman jalankan. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ketika teman-teman rubah nilai ini apa yang akan terjadi dari sinyal-sinyal ini. Teman-teman boleh amati. Gitu. Nah, ini kan ada kuning-kuning seperti ini gambaran visual dari elektron. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini akan sangat membantu teman-teman buat belajar sebenarnya. Teman-teman bisa coba aplikasi ini. Selain aplikasi simulasi yang kita peragain kemarin dari walkwi.com, itu ada aplikasi alternatif juga ya sebenarnya teman-teman. Namanya Proteus. Ntar teman-teman bisa searching. Nah, bedanya kalau di walkwi itu kemarin kan cuma simulasi sama programming. Ya tampilannya lebih bagus juga sih. Nah, kalau di Proteus, selain simulasi, kita itu juga bisa desain itu ya, desain PCB, desain diagram PCB, kemudian diubah jadi blueprint. Terus kita print, kita jadiin PCB beneran seperti ini. Nah, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan aplikasi ini, Proteus. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini juga. Jadi ini skematiknya. Ntar kita bisa convert ke blueprint, desain blueprint. Teman-teman bisa coba juga Proteus. Kalau teman-teman mungkin bingung bagaimana cara instalasinya, teman-teman boleh searching atau boleh tanya langsung, atau besok kita coba peragain pakai komputer. Oke. Ya kurang lebih itu teman-teman untuk alat-alat yang mungkin akan kita gunakan. Nah, untuk pembahasan software kita akan lanjutkan di pertemuan nanti ya teman-teman. Pertemuan langsung itu akan lebih nyaman daripada kita menggunakan ini, daring ini. Oke, sekiranya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Saya cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.